Sambil menunggu, kita akan menyebar link via WA ya saudara-saudara ya. Kita tunggu sebentar untuk ibadah online malam ini segera kita mulai. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Arin speakernya dimatiin ya gitu. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tunggu sebentar. Kita akan online sambil menunggu link akan dikirim via WA ya ke jemaat-jemaat. Saya sambil lihat di sini mungkin sudah ada beberapa yang sudah online. Ya, sambil ditunggu saudara-saudara. Ya, shalom Pak Victor bersama Ibu Icu, Tuhan memberkati. Shalom juga Ibu Tanyeni, shalom Pak Yafet, shalom untuk Ibu Riniwati, shalom Bapak Gembala, dan shalom juga untuk Ibu Ritawati. Ibu Riniwati, Ibu Ritawati. Haleluya. Tuhan memberkati semua ya. Kita sambil menunggu untuk link ibadah ini akan dikirim ke WA. Shalom juga untuk Stefani. Tuhan memberkati Stefani ya. Halo Stefani, shalom. Ya, shalom Oma katanya Stefani. Shalom, terima ya. kasih Stefani, Tuhan memberkati. Shalom juga ya untuk si Ayun, untuk Kosanto, Kelvin, dan Shalom. seluruh keluarga ya. Tuhan memberkati, di sana semua. Nah, sebentar, apakah kalau link sudah disebar nanti boleh dikasih ini ya, tanda ya Lin. Ya, shalom Ibu Sueng, Tuhan memberkati ya. Shalom. Shalom juga untuk Tuhan Yesus memberkati. Pak Acit, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Amelia juga yang sudah online bersama-sama kita. Shalom Bu Amelia, Tuhan Shalom, memberkati. Tuhan memberkati. Nah, ini juga ada shalom untuk Cilili Margareta dan shalom untuk Ama, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, sudah ada 12 perangkat yang online bersama-sama dengan kita. Masih ada 3 menit lagi. Saudara-saudara bisa saling salam sapa di kolom chat Facebook ya. 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 Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saudara-saudara, sambil kita menunggu, saya akan menginformasikan juga untuk mulai bulan November, hari Minggu, ibadah kita yang biasanya jam 7 menjadi jam 8 pagi ya saudara-saudara mulai November ini. Jadi mulai minggu ini ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Jadi untuk link ibadah akan dikirim via WA sekitar jam 8 kurang. Shalom. Biasanya jam 7. Dan shalom juga untuk Ibu Yeni Rondonu, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Ya, beliau mengucapkan selamat ibadah, Bu Marta, katanya Tuhan berkati Ibu Yeni Rondonu. Tuhan berkati juga, Tuhan berkati. Shalom, salam buat keluarga ya. Jadi kalau untuk ibadah online sore, hari Minggu tetap jam 4. Untuk ibadah online hari Rabu tengah minggu tetap jam 7 malam. Yang hanya ada perubahan untuk ibadah online pagi. Mulainya jadinya jam 8 pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Shalom Pak Yafet, Tuhan memberkati Pak Yafet dan keluarga. Shalom Pak Yafet, salam buat keluarga semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami sambil menunggu jam 7 nanti saya mengucapkan juga salam untuk seluruh jemaat GBI Mangga Besar. Salam untuk Ibu Meli, salam untuk Pak Hermanus, salam juga untuk Pak Paulus, Tuhan memberkati semuanya. Salam untuk Victor ya Ci, Tuhan memberkati juga Victor. Shalom juga untuk ibu-ibu yang lainnya atau bapak-bapak yang lainnya yang mungkin bersama-sama kita juga menyaksikan ibadah online.
namun mungkin tidak mempunyai akun Facebook, tapi tetap bisa mengikuti siaran ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Biarlah semuanya tetap sehat-sehat di dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus ya. Amin. Haleluya. Salam untuk semua staf gembala, salam untuk Ibu Wenyo, Ibu Komolayanti, Ibu Lianhua, Ibu Ina, Ibu Acu, Ibu Suing, Bu Suong, Ibu Nurmiati, Pak Yoyong dan keluarga, untuk Bu Junyo, Ibu Nani, Bu Gyoknyo, Bu Gyoklan, Ibu Winda, Bu Mecin, Bu Licoknyo, Pak Jong Luklim, Pak Kocin Sin, dan seluruh jemaat yang lainnya. Salam juga untuk Pak Herman. Tuhan memberkati Pak Herman bersama Ibu Esther ya. Dan juga salam untuk Pak Herman bersama keluarga. Ya, Tuhan sekarang berkati Pak Herman, Ibu Esther sudah ya. jam 7 malam, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita untuk menyiapkan hati untuk ibadah online bersama. Saya persilakan Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau malam hari ini kita akan ibadah tengah minggu secara online, kita percaya ini karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita sekalian. Bukan saja kita mau beribadah, tapi kita juga mau menyembah, memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dan kita percaya, kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya ada kuasa Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Mungkin bisa dibagikan di GBI Mangga Besar lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita undang Roh Kudus yang akan hadir di dalam ibadah kita. Karena ibadah kita ini secara online dan juga berjudul kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus ya. Bagaimana Roh Kudus akan berjalan di dalam kehidupan kita? Kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di hati kami semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, 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 syukur bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyembah di bawah kaki-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami diberi kesempatan
untuk memuji, memuliakan namamu, untuk membesarkan kasih-Mu, untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, sucikan kami semua di tempat kami masing-masing, dan kami percaya Roh Kudus hadir di setiap kami, di setiap hati kami, di dalam roh jiwa kami. Mari Tuhan, urapi semuanya, urapi juga hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh diberikan kepada umat-Mu hanya oleh Roh Kudus, oleh pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua, mengurapi hamba-Mu. Kami serahkan juga Tuhan perangkat ini Tuhan, yang untuk ibadah online, biarlah semua Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya semua boleh berjalan dengan lancar, semuanya boleh sampai kepada jemaat, dan kami juga selain itu pada orang-orang yang lain, saudara-saudara kami yang lain, yang sampai di belahan bumi yang lain, yang mendengar online ini, biarlah kami bersama-sama menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga Pendeta Petrus Suganda yang dalam perjalanan, yang telah mengikuti acara di BPD, biarlah Tuhan juga sertai sampai di tempat dengan selamat. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semua, Engkau berkati semuanya, sucikan, kuduskan. Kami doakan juga untuk Bapak Gembala, untuk PDP Yuni Haryanti, yang membantu kami, dan juga untuk Irene yang memegang LCD ini. Biarlah semua Tuhan urapi, dan kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing, dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih Bapak. Yang terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita boleh bersyukurlah kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama lagi di tengah minggu ini untuk ibadah online. Kita percaya hadirat Tuhan ada, dan ibadah online ini bisa sampai kepada setiap jemaat, bahkan kepada saudara-saudara sekalian yang mengikuti. Dan kita percaya firman Tuhan menguatkan kita. Kita undang Roh Kudus ada di dalam hati, pikiran, dan di dalam roh jiwa kita. Saudaraku, pada bulan November ini, judul dari firman Tuhan yaitu berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ini Tuhan berikan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan sudah berjanji akan memberikan roh penolong kepada semua orang, juga kepada murid-muridnya, bahkan kepada segala bangsa. Ya saudara, biarlah kita mau membaca, saudara siapkan Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Nanti saya minta Pendeta Pembantu Yuni Haryanti untuk membacakan ayat ini. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberikan ini, roh penolong kepada kita sekalian yang percaya, kepada murid-muridnya, dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah terima baptisan, hidup yang lama kita sudah dikubur, kita hidup baru di dalam Tuhan dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan, hati kita ini penuh dengan segala macam perkara ya saudara. Kalau dulu ada gambar hati itu, kalau kita belum percaya Tuhan, di tengah-tengahnya ada kuasa kegelapan ya, ada iblis yang memegang tombak. Lalu ada burung merak, ada kura-kura ya, dan ada masih banyak lagi binatang-binatang yang lain, ada babi dan ada yang lain. Saudara, tetapi setelah kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, dan kita diselamatkan. Mulailah Roh Kudus turun ya. Roh Kudus itu turun seperti burung merpati ada di hati kita. Jadi semua yang kuasa-kuasa kegelapan ya, seperti burung merak itu menandakan kesombongan ya, juga babi ya, rakus, dan juga
kuasa kegelapan, ya, yaitu iblis. Tidak ada lagi, yang ada adalah burung merpati. Roh Kudus ada di hati kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada di hati kita, saudara, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Dia menolong, ya. Roh Kudus kita undang. Saudara, setelah saudara dibaptis, Tuhan itu akan memberkati saudara dengan Roh Kudus. Rasanya begini, saudara, kalau saudara sudah disertai Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, perasaan kita itu berbeda dari yang dulu. Kalau yang dulu mungkin kita maunya sifatnya yang lama, masih suka marah, masih suka ingin berbuat yang tidak baik, masih ingin yang salah-salah dijalanin terus. Tapi setelah dibaptis dan kita terima berkat Tuhan, yaitu Roh Kudus, kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi apa yang baik kita jalankan, saudara. Saudara jangan pikir, wah kalau orang yang diurapi Roh Kudus itu udah bisa berbahasa lidah. Itu salah satunya anugerah. Tetapi saudara sudah disertai Roh Kudus setelah saudara dibaptis dan percaya. Ya, jadi saudara percaya bahwa Tuhan ada di sini. Perbuatan saudara itu sudah berubah. Ya, kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, yang berjalan di dalam kuasa Roh Kudus di dalam firman Tuhan ini banyak, saudara, contohnya ya. Misalnya Rasul Petrus. Kalau dulu dia, rasanya menyangkal Tuhan sampai beberapa kali, maksudnya setelah ayam berkokok 3 kali dia menyangkal Tuhan, ya. Dia tidak bisa tidak menyangkal Tuhan karena hatinya itu belum dipenuhi Roh Kudus. Waduh, hatinya setelah menyangkal dia merasa menyesal sekali. Karena itu Tuhan menyentuh hatinya. Mulailah di situ Roh Kudus ada. Jadi saudara, kalau kita mau disentuh oleh Roh Kudus, serahkan semuanya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kau manis dan lembut. Kau ada di hati kita, di pikiran kita, di dalam roh jiwa kita. Nah saudara, kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, mari berjalan bersama Dia, berjalan dengan kuasanya. Kemanapun kita pergi, mari kita berdoa dulu. Tuhan, mari pimpin dalam perjalanan kami, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Maka Roh Kudus akan memimpin Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara, kalau Rasul Petrus, kalau dulunya dia takut ya, sampai menyangkal Tuhan. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi hatinya, dia membuka seperti KKR. 3.000 jiwa diselamatkan, dibaptis. Nah saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja di dalam setiap hati kita, mungkin kalau dulunya kita malu, ngomong aja nggak bisa. Ya dia bilang, ada yang bilang gini, Ci, saya ngomong aja nggak bisa, bagaimana? Bisa kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja. Dan Roh Kudus itu juga memberikan kita hikmat akal budi. Saudara jangan pikir, kalau dipenuhi Roh Kudus ya udah aja begitu. Tapi saudara pasti dipenuhi Roh Kudus, diberikan hikmat akal budi, ditambah-tambahkan kepintarannya, ditambah-tambahkan hikmatnya. Apa saja misalnya? Misalnya saudara yang tadinya sudah mulai bekerja, saudara diberikan hikmat akal budi bagaimana mengatur pekerjaan dengan baik, bagaimana melakukannya dengan baik, dan yang berusaha juga demikian. Dan yang bekerja misalnya di rumah juga Roh Kudus menyertai. Semuanya itu berjalan menurut rencana Tuhan. Berapa banyak contoh-contoh di dalam Alkitab di mana Roh Kudus menguasai dan memenuhi setiap orang yang merindukan. Seperti yang firman Tuhan mengatakan di dalam Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketika dia masuk ke dapur api, ada siapa? 4 orang itu. Ya, tadi kan 3, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi kenapa ada? Ya, nah, Raja Nebukadnezar berkata, itu ada satu dewa yang bercahaya. Dia tidak tahu itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah Roh Kudus, ya, yang sudah melindungi mereka sampai rambutnya pun tidak terbakar, ya. Semuanya lengkap dengan bajunya, dengan jubahnya. Kalau orang yang melemparkan mereka ke dapur api aja mati, tetapi mereka hidup bahkan berjalan-jalan di api. Sehingga Raja Nebukadnezar merasa takut dan gentar. Mengatakan kepada seluruh rakyatnya, tidak boleh ada yang menghina Allahnya dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Karena siapa yang menghina akan dihukum. Nah saudara, begitu kuasa Tuhan, Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus juga memenuhi siapa lagi di Alkitab dikatakan Rasul Paulus. Yang tadinya
Dia menyerahkan orang-orang untuk dihukum, untuk dianiaya, bahkan dikejar-kejar, dilemparkan ke gua singa ya, untuk arena seperti orang diadu dengan binatang buas, saudara. Tapi saudara, ketika Roh Kudus menjamah dia, ketika Tuhan menjamah, dan ternyata Tuhan membukakan matanya, yang tadinya matanya buta, dan dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. Di situ Tuhan mau pakai Rasul Paulus sehingga menjadi hambanya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sekalian juga bisa dipakai Tuhan. Mungkin saudara pikir, saya mah orang sederhana. Bisa saudara. Apakah saudara bisa berdoa? Doa saudara akan ditambah-tambahkan hikmat akal budinya oleh Roh Kudus. Apakah saudara melayani jiwa-jiwa? Saudara akan ditambah-tambahkan hikmat akal budinya dengan penuh kasih Tuhan melayani jiwa-jiwa. Saudara yang kekasih, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena Roh Kudus ada di hati kita. Dia sangat menguatkan kita. Dan berita sukacita ini boleh sampai kepada dunia. Saudara tahu siapakah Roh Kudus itu? Dan apakah tugasnya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi jadi satu. Dan Roh Kudus ini sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai roh penolong yang akan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita percaya Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan tidak mau ada satu orang pun masuk ke dalam neraka. Tapi saudara, Bapak, Ibu yang sudah diselamatkan, yang sudah direbut dari kuasa kegelapan, Bapak, Ibu juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Hati kita ini penuh sukacita. Hidup kita ini kalau yang lalu banyak salah, banyak dosa. Semua sudah diampuni, semua sudah disucikan. Dan Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Burung merpati itu adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi hati kita dan juga pikiran kita. Sehingga setiap tindakan kita, setiap kita mengambil keputusan, kita berdoa kepada Tuhan, mari Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dapat berjalan dengan baik, supaya kami dapat berjalan dengan benar, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, kalau kita sudah melakukan itu, nama Tuhan dimuliakan. Kalau dikatakan Roh Kudus apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus itu Kristus Tuhan selain Roh Kudus yang ada di hati kita, ada di mulut kita. Sehingga kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita undang Roh Kudus. Jangan keraskan hati kita. Mungkin kalau kita sudah lama dibaptis dan kita sudah kecemplung lagi di dalam dosa, kita sudah tidak lagi ada hadirat Tuhan di hati kita, tidak ada damai sejahtera. Mari kembali lagi kepada cinta yang mula-mula, kepada kasih yang mula-mula. Katakan, Tuhan Roh Kudus, mari penuhi hati kami, ampuni segala salah dosa kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam anugerah-Mu. Nah Bapak Ibu, kita akan baca di dalam ayat yang terakhir, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nanti saya minta PDP Yuni Haryanti akan membacakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini, tubuh kita ini, tempat kediaman Roh Kudus, ya. Tempat kediaman Roh Allah. Bayangkan luar biasa. Allah yang Maha Kudus mau tinggal di hati kita. Makanya bersihkan hati kita. Kalau ada perkara-perkara kotor, buang semua. Mari masuk dalam hadiratnya. Mari kita hadir di dalam ibadah. Mari kita hadir di dalam doa kita bersama. Mari kita hadir di dalam kasih sayang Tuhan. Di situ Roh Kudus akan turun. Saudara, saya ingat banget ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus umur 12 tahun. Ketika itu saya
datang menangis kepada Tuhan. Dan waktu itu adik saya, Susi, mau meninggal ya, karena dia sudah tidak bisa tertolong, waktu itu kena muntaber, dan waktu diinfus tidak bisa tertolong, dan saya menangis kepada Tuhan. Saya ikut ibadah doa, ternyata dikabarkan bahwa adik saya meninggal. Saya menangis luar biasa. Ternyata saya bilang, Roh Kudus kuatkan kami, kuatkan Mama. Di situ saya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Luar biasa, Tuhan menjamah hati saya. Tuhan menjamah pikiran, bahkan roh jiwa. Ternyata saudara, Bapak Gembalanya pada waktu itu mengatakan, kamu harus dibaptis secara selam. Karena belum dibaptis, tapi Tuhan sudah membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, begitu luar biasa kasih anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita mau jaga terus Roh Kudus ada di hati, terus berpaut kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus mencari hadirat Tuhan, dan bersihkan hati pikiran kita, karena tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah, tempat Roh Kudus. Ya, saya sering berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit, untuk saudara-saudara yang sakit. Saya katakan, Tuhan, tubuh kami ini adalah Ka'bah Allah, rumah doa, tempat Roh Kudus. Mari Bapak sucikan, kuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga kami disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara, setiap manusia punya beban hidup, tapi kita diajarkan untuk berjalan di dalam terang Roh Kudus, bahwa kita tahu tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah, rumah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus juga akan menolong di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita lemah, dikuatkan. Kalau kita sakit, kita percaya Tuhan juga menyembuhkan, dan Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Dia hadir. Saudara, ada lagu yang akan dinyanyikan, adalah kita nyanyikan. Kalau saudara bisa, mari. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyembah kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, kuatkan kami yang lemah. Kuatkan kami yang lemah Tuhan. Segarkan kami yang lelah. Dan Roh Kudus juga menyembuhkan kami yang sakit. Kami percaya Roh Kudus ada di hati kami, ada di pikiran kami, ada di dalam roh jiwa kami. Mari Bapa, berkati kami semua umat-Mu, baik yang berjalan di dalam terang-Mu Tuhan, baik yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus, biarlah juga Tuhan menyucikan hati-hati kami. Biar kami minta ampun di hadapan-Mu dan kami boleh diselamatkan. Roh Kudus boleh tinggal di hati kami. Karena tubuh kami ini adalah Ka'bah Allah, rumah doa tempat Roh Kudus. Bapa, terpujilah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan.
meskipun hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus akan terus berfirman kepada setiap jiwa yang mendengar supaya dikuatkan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan, dan kami percaya Engkau memberi kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Saudaraku, saya serahkan kepada PDP Yuni Haryanti untuk doa syafaat. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Saudara, sebentar kita akan bawa di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita juga berdoa untuk nama-nama mereka yang mungkin sedang sakit, yang sedang dalam kesulitan atau dalam keadaan yang lemah, dikuatkan, semuanya dihiburkan, ditolong sama Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sakit dijamah, disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Kita berdoa untuk Bapak Acat, untuk Bapak Edi, Pak Jong Lukim, Ibu Kumalayanti, Bu Momoy, Ibu Lim Junyo, Bapak Santo, Pak Acit, Bapak Dedi dan Bu Yuli, Bapak Kuntadi, Saudara Stefanus, untuk Bapak Rundi, Bapak Ocang, Ibu Rita Susanti, Ibu Susana, Saudara Kelvin, Bapak Darmin, Bapak Hosea dan Ibu Vera, Ibu Lianhua, Ibu Wenyo, dan kita juga bawa di dalam doa untuk para staf pengerja pelayan, baik untuk Saudari Dorti, Saudara Filemon, untuk Ibu Susana Iskandar dan keluarga, Bapak Hosea dan keluarga, Pak Alexander Selan dan keluarga, Bapak Haryono Chandra, Saudara Willy, Bapak Yosef Victor, Ibu Teng Sueng, Ibu Tanjunyo, untuk Petrus, Yuni, dan juga kita bawa di dalam doa untuk Bapak dan Ibu Gembala, serta untuk seluruh jemaat yang mungkin namanya tidak tersebut satu persatu, mereka yang lansia, mereka yang anak-anak sekolah minggu, pemuda, youth, untuk keluarga-keluarga yang muda, baik kaum bapak, kaum pria maupun kaum wanita. Kita bawa di dalam doa untuk mereka semua ya saudara-saudara ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa nama-nama tersebut Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam penyertaan, di dalam perlindungan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kami percaya oleh belas kasihan Tuhan, oleh bilur darah Yesus Kristus Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan. Menyehatkan Tuhan, menguatkan setiap mereka Tuhan. Untuk mereka yang di dalam pergumulannya Tuhan, mungkin entah itu di dalam keadaan ekonomi atau di dalam pekerjaan, di dalam usahanya, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan ide-ide, inovasi, kreativitas kepada mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Tuhan yang selalu menyertai, menjaga, melindungi setiap kami, dan kami percaya kami semua adalah biji mata Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, dan kami tahu Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memelihara setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para staf pengerja, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan memakai mereka semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa di GB Mangga Besar dan jiwa-jiwa di sekeliling kami berada. Kami bawa Tuhan untuk mereka yang lansia di masa usia tua mereka, biarlah mereka boleh senantiasa dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa melihat kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga-keluarga muda juga dikuatkan, diteguhkan, diberkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, kiranya Tuhan menyertainya dan membuatnya berhasil. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak muda, Tuhan memberkati setiap mereka di dalam studi mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang membuat mereka berhasil, mereka menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan yang mengurapinya, Tuhan memakai Bapak dan Ibu Gembala di dalam penggembalaan di GPI Mangga Besar untuk melayani setiap jiwa-jiwa, melayani Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pengurapan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatan tubuh Bapak dan Ibu Gembala juga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Indonesia di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan yang mengasihi Indonesia, Tuhan yang mengampuni bangsa dan negara ini. Dan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, ada damai sejahtera, ada berkat atas bangsa dan negara ini Tuhan, ada keamanan, kesejahteraan, ketentraman atas bangsa dan negara ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi Tuhan,
Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Ya, Dan kami percaya Tuhan yang memagari, membentengi, melindungi setiap kami Tuhan. Amen. Tuhan yang memberkati kesehatan tubuh setiap kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Ya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk doa berkat saya serahkan pada Ibu Gembala. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita mau terima berkat dari Bapa di surga. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah yang penuh kasih, yang memberkati kami semua. Diberkati bakulmu, diberkati masuk keluarmu, diberkati perjalananmu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan berhasil karena kasih dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Maha Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Haleluya. semuanya. Terima kasih kembali kami ucapkan atas pelayanan Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Dan kembali kami juga menyapa mungkin untuk nama-nama yang belum tersapa. Shalom untuk Ibu Yuli dan Pak Dedi, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom juga untuk Ibu Novi dan keluarga, Tuhan memberkati. Shalom untuk Ibu Liliana Teng, Pak Handoko dan seluruh keluarga. Shalom Ibu Susana dan Pak Kuswara, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Ibu Susiana Subandi, Ibu Seli Subandi, Pak Hendrawan Salim. Salam untuk Ibu Rita dan seluruh keluarga. Haleluya. Shalom juga Oma Susianti Tamsir, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali di ibadah online hari Minggu. Jadi mulai November ini untuk ibadah online pagi, yang biasanya kita jam 7 pagi, diubah menjadi jam 8 pagi. Jadi ibadah online hari Minggu ini 7 November, jam 8 pagi ya saudara-saudara. Haleluya. Link yang biasa disebar di WhatsApp biasanya jam 7 kurang, nanti akan disebar jam 8 kurang. Haleluya. Dan kita ada perjamuan kudus, kita bisa mempersiapkan untuk pengganti roti dan anggur di rumah masing-masing. Atau nanti untuk bulan depan jika saudara-saudara ada yang ingin membutuhkan roti dan anggur, bisa menghubungi kami, nanti bisa ambil, kita atur cara pengambilannya ya, untuk dititipkan kepada yang terdekat. Dan saudara-saudara, sampai jumpa di ibadah hari Minggu ya. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.